Berjumpa kembali, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, biar kita tetap bersuka cita, tetap ceria, tetap berharap kepada Tuhan. Kenaikan Tuhan adalah peristiwa yang sangat besar sekali. Besar sekali, karena belum ada kejadian dalam sejarah ada orang hidup-hidup naik ke surga dan disaksikan oleh banyak orang. Mungkin kada orang bilang ada orang pergi ke surga, tapi siapa saksinya? Tapi ketika Yesus naik ke surga, begitu banyak mata memandang, para muridnya mengantar, dan Yesus naik ke surga, dan orang melihat ada saksi. Puji Tuhan. Hari ini mari kita baca Alkitab kita yang akan kita ambil di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Pertama-tama kita lihat dulu ketika kita baca Alkitab kita pada hari ini. Ketika Yesus menaik ke surga, Alkitab mencatat bahwa dia diantar oleh murid-muridnya. Jadi dia menaik ke surga, cerita Yesus naik ke surga itu dia diantar oleh murid-muridnya ke satu tempat untuk menjadi saksi tentang kejadian Yesus diangkat dari antara murid-muridnya. Ada hal yang penting kita lihat di sini ketika Yesus diangkat mau naik ke surga. Dia kasih satu pesan penting buat para murid-murid, yaitu apa pesannya? Pesan yang pertama adalah kita akan beroleh kuasa setelah Yesus naik ke surga. Beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kita, dan kita akan menjadi saksi. Saksi adalah orang yang melihat, yang mengalami, yang tahu kejadian yang sebenarnya. Jadi Yesus memberi pesan ketika dia naik ke surga bahwa kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi apabila Roh Kudus turun atas kita. Kita akan memperoleh kuasa. Itu pesan penting pertama. Pesan penting pertama yang harus semua orang Kristen tahu ketika merayakan hari kenaikan Tuhan adalah apa? Roh Kudus akan turun dalam hidup kita dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian Yesus naik ke surga adalah kejadian yang sangat fenomenal. Kenapa? Karena ada orang yang diantar oleh orang banyak, para murid-muridnya, dan orang itu yang dikatakan orang terangkat ke surga, diliputi oleh awan dan hilang dalam pandangan. Ini peristiwa yang luar biasa. Tapi mari kita kilas balik dulu tentang Yesus. Kisah Yesus kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1, dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Jadi Yesus diperkenalkan dengan pribadi yang bernama Firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam pembacaan selanjutnya kita baca dalam Injil Yohanes, dikatakan bahwa firman itu telah menjelma menjadi manusia.
manusia itu kita namakan Yesus. Jadi Yesus adalah firman Allah. Jadi Yesus adalah merujuk kepada Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa dia adalah Allah. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu melekat dengan Allah, kealahan itu melekat pada firman, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjelma menjadi manusia. Dan manusia itu kita kenal dengan nama Yesus. Kita baca di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah menyebut dirinya anak Allah secara gamblang. Aku adalah anak Allah, berkoar-koar, tapi dia lebih banyak menyebut diri sebagai anak manusia. Ketika firman itu mengambil posisi menjadi manusia, maka firman itu mengalami kelahiran, pertumbuhan, menjadi dewasa, kemudian mengalami kematian. Karena ini adalah mekanisme seorang manusia. Dia lahir, dia bertumbuh, dia hidup, dan dia mati. Dan Yesus menjalankan ini semua. Itu adalah kodrat manusia. Tapi ada satu hal yang penting. Setelah manusia itu mati, Yesus mati. Secara manusia dia mati, tubuh jasmaninya mati. 3 hari kemudian dia bangkit. Disinilah kejadian yang fenomenal. Dan jangan lupa, sebelum Yesus dibangkitkan dari kematian, dia sudah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan dia sudah memberitahu bahwa dia akan mati dengan cara disalib. Dan dia juga memberi pesan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan bertemu dia di Galilea. Dan setelah dia bangkit, dia mengingatkan murid-muridnya bahwa tunggu di Galilea, mereka akan bertemu. Dan itu menjadi kenyataan. Itu dia. Kita lihat, satu step meningkat. Dari dia sebagai manusia, sekarang dia tunjukkan. Dia menentukan dia akan mati. Dia menentukan dia mati 3 hari. Dan dia menentukan dia akan bertemu muridnya setelah mati 3 hari di Galilea. Siapa yang bisa menentukan diri mati dan bangkit? Siapa? Siapa punya kapasitas itu? Siapa yang punya kapasitas mengatakan saya akan mati dan hari ketiga saya bangkit? Dan saya bangkit, kamu akan ketemu saya di Galilea. Siapa punya kapasitas itu? Mungkin orang bilang, ya ini cuma ramalan lah. Ini cuma duga-duga kebetulan. Oke, kita bilang duga-duga. Yang lebih fenomenal adalah ketika dia yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul ayat 8. Pasal 1 ayat 8 dimulai. Apa fenomenalnya? Dia terangkat ke surga. Disaksikan oleh orang-orang banyak. Disaksikan oleh orang-orang banyak. Jadi bukan dongeng. Ada saksinya. Banyak murid-muridnya menyaksikan dia naik ke surga. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan setelah itu, ketika orang-orang murid-murid sedang bengong lihat ke langit, ada apa ini? Kok tiba-tiba Yesus ini naik ke surga, hilang dari pandangan mereka. Yesus diliputi oleh awan dan hilang. Tiba-tiba muncul 2 disebutkan. Nah, saya baca sekali lagi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit, melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi ini fenomenal. Dia lahir sebagai manusia, dia bertumbuh bersama dengan manusia, kemanusiaannya itu melekat pada dirinya, dan dia mengalami kematian seperti manusia. Tapi ketika dia bangkit dari kematian, ini kisahnya berubah. Kemudian ketika dia naik ke surga, terangkat ke surga, ini fenomenal. Kita mau bilang dia apa? Bahkan murid-murid memandang dia naik ke surga. Alkitab mencatat ketika dia bangkit dari kematian, dia bukan jadi arwah, dia bukan jadi roh, dia bangkit dengan tubuh manusiawi. Bahkan di Alkitab mencatat bahwa dia makan itu ikan yang dibakar dan roti ketika dia bangkit dari kematian.
disaksikan pula oleh murid-muridnya. Dan Thomas, salah satu muridnya, pun memegang tangannya, membuktikan bahwa Yesus bukan hantu. Yesus adalah tubuh manusia. Dan dia adalah Tuhan yang memakai wadah tubuh manusia supaya manusia tahu bahwa Tuhan itu ada. Sekarang orang boleh bilang, ada Tuhan di sini, ada Tuhan di sana. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu betul-betul ada dan bisa dilihat dan bisa dipegang? Satu-satunya yang bisa membuktikan Tuhan bisa dipegang, bisa dilihat adalah Yesus. Terus orang bilang begini, kok Tuhan bisa dilihat? Tuhan gak bisa dilihat. Kalau ada Tuhan yang tidak bisa dipegang, Tuhan tidak bisa jadi manusia, itu Tuhan tidak maha kuasa. Kalau bilang Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi apa saja. Dia bisa menampakkan diri, dia bisa jadi manusia, dia bisa membuat dirinya seolah-olah mati di kayu salib, kemudian dia bangkit lagi. Dia bisa bikin apa saja, tidak ada yang mustahil. Lantas orang bilang, bagaimana itu Tuhan kita, Tuhan kok bisa dilihat? Inilah kemahakuasaan Tuhan. Namanya ini Tuhan maha kuasa, maha sanggup, maha bisa. Dia bisa jadi apa saja, dia bisa bikin apa saja. Tuhan lain tidak bisa menampakkan diri karena memang tidak pernah ada. Tapi Tuhan kita Yesus, yang pada mulanya bernama Firman itu, dan Tuhan menciptakan jagat raya langit dan bumi dengan berfirman. Jadi dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada dia, firman itu, maka tidak ada apa-apa. Kosong. Dia menciptakan langit. Dan firman itu menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, ada pesan lagi. Pesan. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberi pesan. Kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, timbul pesan yang kedua yang dibawa oleh para malaikat. Pesannya apa? Pesannya dia akan kembali lagi dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Fenomenal. Luar biasa. Pesan yang pertama, Yesus bilang kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Untuk cerita buat orang kejadian yang terjadi sesungguhnya, apa yang terjadi, Yesus naik ke sorga. Melihat sendiri. Ada saksi, bukan satu, bukan dua, bukan 5, bukan 10. Banyak saksi lihat Yesus naik ke sorga. Fenomenal. Pesan yang kedua, karena Yesus sudah naik ke sorga, 2 orang, sebetulnya malaikat. Mereka bilang, Yesus yang naik ini akan turun dengan cara yang sama ke bumi ini. Orang bertanya, siapa dia? Dia menentukan matinya dengan cara apa? Dia menentukan dia bangkit dalam 3 hari. Dia menentukan akan menemui muridnya setelah dia bangkit dari kematian di Galilea. Sekarang dia menentukan bahwa dia akan kembali lagi. Kenapa bukan yang lain? Kalau saksi Yehova, kenapa bukan Yehova yang datang? Kenapa bukan ini dan itu datang? Kenapa mesti dia yang datang? Kenapa? Kenapa dia harus dia yang datang? Karena dia adalah Tuhan. Amin. Kenapa mesti dia yang datang? Bahkan agama lain juga bilang bahwa Yesus dengan nama lain disebut dengan nama Isa. Dia akan datang menghakimi dunia ini. Memangnya dia siapa? Siapa yang bisa menghakimi dunia ini? Dan kalau dia datang lagi, ini sudah 2020. Siapakah dia, manusia yang punya umur sampai 2020? Siapakah dia? Siapakah dia? Orang bangkit dari kematian itu biasa, mungkin ada kejadian, tapi bangkit dari kematian kemudian naik ke sorga. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan. Seperti lagu pembukaan tadi, itu lagu bagus sekali. Dia adalah Tuhan, membuktikan sekali lagi bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa dia mesti kembali lagi? Dia akan kembali lagi seperti dia naik ke sorga. Kenapa? Ini kita baca dulu di Alkitab. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan,
Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi Yesus yang yang akan turun dari sorga itu, dia sudah janji. Janjinya ketika dia naik ke sorga, dia janji. Janjinya apa? Lewat malaikat yang berjanji bahwasanya Yesus naik ke sorga itu akan turun dengan cara yang sama. Ngapain? Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15-17, dia mau jemput. Saya baca sekali lagi. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Siapa Tuhan itu? Yesus. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Maka Tuhan akan turun sendiri dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang akan mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita bersama-sama dengan Tuhan. Siapa itu Tuhan tadi? Itu loh yang janji waktu naik ke surga. Malaikat kasih tahu, Yesus yang naik ke surga dengan cara yang sama dia akan turun lagi. Untuk apa? Yang pertama, untuk menjemput setiap anak-anak Tuhan yang sudah mati dan menanti Tuhan. Seberapa banyak manusia yang menanti Tuhan dan mati. Kemudian yang masih hidup diangkat. Yang masih hidup mengalami proses seperti Yesus. Dengan badan yang biasa ini kemudian diubahkan menjadi badan kemuliaan. Dan orang yang mati yang setia menunggu Tuhan itu, mereka yang mendapat prioritas untuk duluan dibangkitkan. Puji Tuhan saudara. Jadi kita lihat proses kebangkitan dan pengangkatan Yesus ke surga itu adalah satu proses yang akan kita alami semua. Proses kebangkitan yang terjadi pada Yesus itu menjadi tanda bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus yang mati akan dibangkitkan seperti Yesus. Dan yang masih hidup akan diangkat ke surga seperti Yesus. Yang mati tadi juga yang dibangkitkan bersama-sama dengan yang hidup ketika Yesus datang, diangkat juga ke surga. Luar biasa kan? Janji yang luar biasa. Kita tunggu ini. Pasti terjadi? Ya pasti. Ini firman Allah. Ini firman Tuhan. Pada hari ini, mari kita buka hati, buka pikiran. Berbahagialah kita hari ini yang mendengarkan firman. Kenapa? Ini luar biasa. Allah kita Allah yang ajaib. Luar biasa. Beruntung kita bertemu dengan Tuhan. Kalau tidak, kemana nasib kita? Saking supaya kita percaya sampai Tuhan menjelma menjadi manusia. Orang bilang, oh Tuhan bisa jadi manusia? Mana bisa? Oh kalau gitu Tuhan lain nggak bisa. Oh nggak bisa, Tuhan itu roh, nggak bisa menjelma manusia. Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Kalau Tuhan yang maha kuasa mampu jadi apa saja, mampu berbicara, mampu menampakkan diri, mampu, itu namanya maha kuasa. Kalau ada hal yang Tuhan nggak bisa bikin, itu Tuhan tidak maha kuasa. Maha kuasa, tidak maha kuasa. Oh Tuhan orang Kristen apaan bisa dilihat? Jadi Tuhan nggak bisa dilihat, oh nggak bisa, berarti tidak maha kuasa. Itulah kita bahagia sekarang punya Tuhan yang maha kuasa dan sangat mengasihi kita. Sampai rela menjelma menjadi manusia. Sebetulnya Yesus menjadi manusia untuk apa? Orang pikir untuk apa? Untuk mati. Bukan sekedar itu. Menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Firman itu maha kuasa. Artinya dia bisa mau bikin apa saja. Dia bisa. Kalau ada Tuhan yang tidak terbatas, tidak bisa menjelma menjadi manusia, mana bisa Tuhan bisa jadi manusia? Mana bisa Tuhan bisa menjelma? Mana bisa Tuhan bisa mati? Mana bisa? Berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik sekali.
yang sayang kita sekali. Mari kita setia. Kalau nggak setia, Tuhan datang dari awan-awan menjemput kita. Orang yang nggak setia nggak bakalan. Yang nggak setia itu siapa aja sih? Suami nggak setia pada istri, istri tidak setia pada suami, orang tua tidak setia pada anak, anak-anak tidak setia sama orang tua, sahabat tidak setia pada sahabat. Oh, saya setia kepada Tuhan. Ya, tapi sahabatmu kau hianati. Setia model apa? Ah, oh, saya mau setia kepada Tuhan, tapi kau hianati istrimu. Setia apa itu? Oh, saya mau setia kepada Tuhan, tapi saya tidak setia sama suami saya. Setia apa itu? Setia apa itu? Setia bohong-bohongan. Jadi orang yang setia, setia pegang janji Tuhan, setia melakukan kebenaran, setia melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan buat para suami? Suami-suami kasih istrimu. Apa perintah Tuhan buat istri-istri? Istri-istri tunduk sama suamimu. Perintah Tuhan buat karyawan. Hei karyawan, tunduk pada majikanmu. Yang bengis sekalipun kamu harus tunduk. Ya anak-anak, taatilah orang tua. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan. Ini hanya disiarkan firman Tuhan saja, karena kalau dari puji-pujian panjang, panjang. Jadi kita potong dari pemberitaan firman Tuhan supaya waktunya lebih pendek. Tapi biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, camkan ketika Yesus naik ke surga. Yang pertama, Yesus berpesan, jadilah saksi Tuhan. Dengan apa? Dengan sikap, dengan perbuatan, dengan perkataan. Kemudian juga malaikat memberi pesan. Yesus yang naik ke surga akan turun dengan cara sama. Ingat, Yesus yang naik ke surga akan datang lagi dengan cara yang sama. Untuk apa? Untuk menjemput kita. Orang-orang tebusannya, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang percaya kepada Dia, saudara dan saya. Puji Tuhan, setia, tetap dengarkan firman Tuhan, tetap lakukan perintah, tetap mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah ambil waktu untuk ibadah kenaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau naik ke surga supaya kami juga bisa naik ke surga. Engkau terangkat ke surga diliputi oleh awan-awan kemuliaan. Kami juga akan mengalami hal yang sama. Karena itu pesan yang Tuhan kirim lewat dua malaikat. Terima kasih Tuhan Yesus buat janjimu. Kami mengasihimu. Kami percaya. Kami akan menantimu ya Tuhan. Tuhan datang dan kami akan melihat kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah menebus kami dari segala kesia-siaan hidup kami. Pada hari ini kami minta ampun ya Tuhan. Kami sering tidak setia. Kami sering tidak mau menurut kepada kebenaran firman. Tapi lewat ibadah kenaikan Tuhan ini kami belajar. Tuhan, kami ingin tinggal dalam kerajaan surga bersama denganmu. Jadi kami juga mau belajar untuk hidup lebih baik. Menjaga ucap kami, menjaga pikiran kami, menjaga hati kami. Tuhan Yesus, berkati suami-suami kami, berkati istri-istri kami, berkati anak-anak kami, berkati adik dan kakak kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat seluruh dunia yang sedang dilanda oleh corona virus ini ya Tuhan. Tuhan kasihanilah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mengerti apa yang terjadi. Yang kami tahu adalah kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tetap mengasihi kami. Dan Tuhan berjanji tetap menjaga kami. Sampai masa tua kami. Sampai putih rambut kami. Tuhan tetap menggendong kami. Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan tetap memeluk kami. Hamba berdoa buat semua jemaat-Mu ya Tuhan, yang pada hari-hari ini kekurangan secara ekonomi, kehabisan beras, kehabisan minyak goreng, kehabisan pangan, kekurangan bayar kontrakan. Tuhan campur tangan. Berkati ya Tuhan, pelihara Tuhan jemaat-Mu. Berkati berlimpah-limpah Tuhan.
Yang sakit hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang kehilangan pekerjaan Tuhan beri penghiburan, dan nanti Tuhan beri pekerjaan yang lebih baik lagi. Kami percaya karena kami mempunyai Allah yang maha kuasa, sanggup melakukan apa saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat negara kami Indonesia. Tuhan lawati negeri ini, Tuhan lawati pemerintahan di negara kami ini. Tuhan memberkati bangsa kami berlimpah-limpah. Pulihkan Tuhan bangsa kami, saudara-saudari kami Tuhan, supaya mereka boleh mengenal kebenaran-Mu. Liwat masalah yang terjadi mengglobal ini, virus yang melanda dunia yang begitu mencemaskan, kami tahu dan kami percaya bahwa ada maksud Tuhan. Tuhan sedang bekerja supaya kami tahu hanya kepada Tuhan kami berlindung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Kami mengucap syukur. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah. Biarlah kasih karunia dari Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan, bimbingan, tuntunan, naungan, pencerahan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai akhir hidup, sampai Maranatha, sampai kami dipanggil Tuhan, sampai kami masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya firman Tuhan, tetap pegang janji Tuhan.